Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Fitri, hari yang mulia, hari kembalinya orang kepada fitrah setelah dididik oleh Allah di bulan Ramadan dengan kebaikan demi kebaikan, maka siogianya kita kembali kepada Allah, kepada fitrahnya, menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang melaksanakan perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dan mudah-mudahan itu semuanya kita mendapatkan pada Ramadan kali ini, dan masuk satu Syawal kita menjadi hamba Allah yang sungguhnya, kembali kepada fitrahnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi terkadang di saat kita baru masuk satu Syawal, ada satu dosa yang terkadang suka kita lakukan dan setiap tahun kita melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini harus kita cermati. Jangan sampai kita sudah dimuliakan oleh Allah di bulan Ramadan, kemudian kita dididik di dalamnya, masuk satu Syawal malah kita melakukan kejelekan demi kejelekan, khususnya satu maksiat ini. Apa itu? Kita bersalaman bukan dengan mahramnya, dan itu dilarang dalam agama. Tapi sayang beribu sayang, terkadang malah ada sebagian hamba-hamba Allah beralasan, Ustadz ini cuma 1 tahun sekali Ustadz, saya tidak sering-sering Ustadz, setelah ini saya akan bertobat, saya tidak akan melakukan lagi. Wahai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, tidakkah itu namanya maksiat? Tidakkah itu namanya melanggar aturan Allah? Tidakkah itu berarti kita mengesampingkan ridhonya Allah dan kita mencari ridhonya manusia? Padahal hidup ini kita diperintah oleh Allah untuk beribadah sebagai salah satu sarana kita untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menjauhi daripada maksiat yang satu ini. Jangan kita bersalaman dengan laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya, karena itu dilarang dalam agama. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sekarang solusinya kalau di saat kita di hari Idul Fitri ini terkadang ada orang sudah mendekatkan dirinya mau bersalaman dengan kita? Apa yang kita lakukan? Karena mungkin saya nggak enak, takut nanti dibilang sombong, takut dibilang saya ini terlalu agamis, takut orang malah benci dengan saya. Maka harus kita ingat, sekali lagi, kita hidup ini mencari ridhonya Allah, bukan cari ridhonya manusia. Bahkan Imam Ibn Athaillah Askandari mengatakan dalam kitab hikamnya, goyatun la tudrak. Ridhonya manusia itu puncak yang tidak akan ada habisnya, tidak bakal kita akan mendapatkannya. Artinya kita buat dia senang dengan kita bersalaman, tapi kita dimurkai oleh Allah, dan manusia pun belum tentu cinta kepada kita. Tapi di saat kita mencari ridhonya Allah, maka ridhonya manusia pun kita akan dapatkan. Dan kita hidup ini untuk mencari ridho Allah dengan kita taat kepada Allah, menjauhi larangannya, agar kita mulia di akhirat dengan surganya Allah, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusi caranya? Kalau ada orang sudah mendekat seperti ini kepada kita, maka kita dari jauh kita angkat tangan kita seperti ini. Dan yakinlah, orang-orang yang mulia akan memahami isyarat tersebut. Dan di saat orang tersebut melihat gerakan kita seperti itu, dia akan memahami bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Dan kita memiliki sikap, dan orang itu akan menghargai sikapnya di saat dia menggunakan akal sehatnya. Maka yang harus kita ingat juga di saat kita memiliki sikap yang seperti itu dakwah bagi mereka. Kita mengajarkan syariat Nabi Muhammad SAW dengan akhlak kita. Dan bukankah Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan dakwatul hal afsahu min dakwatil lisan, berdakwah dengan akhlak, perangai, pribadi,
perbuatan yang baik lebih menyentuh kepada manusia daripada dengan lisan kita. Di saat kita memberikan isyarat seperti ini, berikan kita senyum yang terbaik kepadanya, maka sungguh orang itu pun akan luluh. Mungkin yang tadinya dia bersalaman dengan laki perempuan yang bukan mahramnya, setelah melihat sikap kita, dia di samping pun tidak akan bersalaman. Dan itulah yang namanya dakwah. Dan itu diawali dengan diri kita sendiri. Ustadz, di tempat saya banyak ustadz yang bersalaman. Ibda bin nafsik. Mulai dengan diri kita sendiri, tidak usah kita melihat orang lain. Dan nanti di hari kiamat, kita ini akan berdiri dengan kaki kita sendiri, bukan dengan kakinya orang lain. Artinya, di saat hari ini kita mencari ridho Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, sungguh itu mukadimah kita akan menjadi mulia di akhirat. Tapi pesan Al-Fakir, jangan kita meremehkan orang. Jangan kita memandang rendah orang yang bersalaman dengan laki perempuan yang bukan mahramnya. Tapi doakan mereka agar dapat hidayah taufik dari Allah. Yang penting kita sudah menyuarakan, yang penting kita sudah memulai dengan diri kita, doakan. Jangan kita meremehkan mereka. Di hati kita bilang, lihat tuh ahli maksiat, sudah tahu bulan Ramadan ibadah, kenapa dikotor dengan maksiat seperti ini, bersalaman, nggak tahu diri. Maka kita lebih busuk daripada orang tersebut. Para ulama sudah pernah mengatakan penyakit hati lebih besar dosanya daripada penyakit dohir. Maka di saat Allah berikan kemuliaan kita untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka jaga kita punya hati. Jangan meremehkan orang, merendahkan orang hanya karena maksiat dan dosanya. Tapi andil apa yang kita hadirkan untuk mengubah orang tersebut menjadi baik, andil apa yang kita lakukan agar orang tersebut bisa kembali kepada jalan yang baik. Dengan kita memiliki sikap yang baik, akhlak yang baik, dan selalu mendoakan kebaikan bagi orang-orang tersebut. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah suci, menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan pada hari 1 Syawal khususnya, kita bisa berdakwah dengan mengawal diri kita, bukan bersalaman dengan laki perempuan yang mahramnya, tapi dengan kita melakukan daripada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bukan maksiat, tapi dengan mendakwahkan dakwah Nabi, dengan memberikan isyarat seperti ini. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi kebaikan bagi orang-orang yang melihat pada saat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.